Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu uang. Definisi dari uang ialah suatu alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi ekonomi. Uang dapat berupa kertas, logam, atau bentuk digital seperti mata uang elektronik. Lalu apa peran uang dalam kehidupan sehari-hari? Terdapat 3 peran uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang mempermudah pertukaran barang dan jasa dalam transaksi ekonomi. Peran kedua, sebagai satuan hitung. Uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa dalam satuan yang dapat dihitung. Peran ketiga, sebagai penyimpan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan kembali untuk transaksi di masa depan. Lalu apakah fungsi-fungsi dari uang? Fungsi dari uang ada 3. Fungsi pertama ialah sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara luas dalam sistem ekonomi. Dengan adanya uang, orang dapat membeli barang dan jasa tanpa harus melakukan barter atau saling bertukar barang. Fungsi kedua ialah sebagai satuan hitung. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung yang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa. Dengan adanya satuan hitung uang, harga suatu barang atau jasa dapat ditentukan dengan mudah. Fungsi terakhir ialah sebagai penyimpan nilai. Uang dapat digunakan sebagai penyimpan nilai. Seseorang dapat menyimpan uang untuk digunakan di masa depan atau sebagai investasi. Jenis-jenis uang. Terdapat 3 jenis uang. Jenis pertama ialah uang tunai. Uang tunai adalah uang yang berbentuk kertas dan logam yang dapat digunakan langsung sebagai alat pembayaran. Jenis kedua ialah uang gial. Uang gial adalah uang berbentuk simpanan dalam rekening bank dan dapat ditransfer melalui sistem perbankan. Yang terakhir adalah uang elektronik, uang yang berbentuk digital dan dapat digunakan untuk pembayaran melalui kartu atau aplikasi elektronik. Pada awalnya, manusia melakukan pertukaran barang dengan sistem barter. Barang-barang yang langka atau bernilai tinggi, seperti gading, bulu burung, atau biji-bijian digunakan sebagai alat tukar. Mulia seperti emas dan perak mulai digunakan sebagai alat tukar pada peradaban kuno. Logam-logam ini memiliki nilai intrinsik yang tinggi dan mudah diakui oleh masyarakat. Pada zaman kuno, koin mulai digunakan sebagai alat tukar yang dihasilkan oleh pemerintah. Koin ini memiliki berat dan ukuran yang tetap, serta memiliki tanda-tanda pemerintah yang memastikan keasliannya dan nilai koin tersebut. Uang kertas pertama kali diperkenalkan di Tiongkok pada abad ke-7. Uang kertas terbuat dari kertas yang dicetak dengan tinta dan memiliki nilai yang dijamin oleh pemerintah. Dengan kemajuan teknologi, uang digital atau elektronik mulai digunakan. Uang ini berbentuk angka pada layar komputer atau perangkat elektronik dan dapat digunakan untuk pembayaran secara online. Peran institusi keuangan. Institusi keuangan adalah lembaga yang beroperasi dalam sistem keuangan untuk menyediakan berbagai layanan keuangan pada masyarakat. Mereka memainkan peran penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan kredit serta layanan keuangan lainnya. Jenis-jenis institusi keuangan. Ada 6 jenis institusi keuangan. Yang pertama adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan institusi keuangan yang mengelola dana pensiun untuk memberikan manfaat kepada pensiunan. Yang kedua adalah lembaga keuangan makro. Lembaga keuangan makro merupakan institusi keuangan yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah. Yang ketiga adalah lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah institusi keuangan yang beroperasi di tingkat internasional, seperti Bank Dunia dan IMF. Yang keempat adalah bank. Bank merupakan institusi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit serta layanan keuangan lainnya. Yang kelima ada asuransi. Asuransi merupakan institusi keuangan yang menyediakan perlindungan finansial melalui polis asuransi.
Yang keenam adalah pasar modal. Pasar modal merupakan institusi keuangan yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Jenis institusi keuangan yang memiliki peran dan fungsi yang penting. Ada dua, yaitu bank dan non-bank. Saya akan menjelaskan bagian bank terlebih dahulu. Bank merupakan salah satu jenis institusi keuangan yang memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi. Dengan peran dan fungsi ini, bank menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi bank. Yang pertama adalah menyediakan layanan keuangan. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, dan investasi. Mereka juga menyediakan layanan membayar seperti kartu kredit dan transfer elektronik. Yang kedua ada penghimpunan dana. Bank merupakan dana dari masyarakat melalui simpanan dan sumber perdanaan lainnya. Dana ini kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Yang ketiga adalah intermediasi keuangan. Bank berperan sebagai perantara antara pemberi dan penerima dana. Mereka menghubungkan individu dan perusahaan untuk memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Yang keempat adalah pengelolaan resiko. Bank juga bertindak sebagai pengelola resiko dalam kegiatan keuangan. Mereka melakukan analisis resiko dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko kredit, resiko pasar, dan resiko lainnya. Yang kelima adalah memberikan jasa kepada nasabah. Bank memberikan berbagai jasa kepada nasabah seperti layanan perbankan elektronik, konsultasi keuangan, dan pengelolaan aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu lembaga keuangan non-bank. Perannya dalam sistem keuangan adalah lembaga keuangan non-bank adalah institusi yang memberikan layanan keuangan tetapi bukan bank. Mereka memiliki peran penting dalam sistem keuangan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan kepada individu dan bisnis. Yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank juga membantu meningkatkan likuiditas dan memfasilitasi aliran dana di pasar keuangan. Contoh lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada asuransi. Asuransi menyediakan perlindungan finansial terhadap resiko seperti kesehatan, kecelakaan, dan kerugian harta benda. Yang kedua adalah lembaga pembiayaan. Menyediakan pembiayaan kepada individu dan bisnis yang tidak dapat memenuhi persyaratan bank. Yang ketiga adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan penyediaan program pensiun dan investasi jangka panjang untuk karyawan. Selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal merupakan akses untuk instrumen investasi seperti saham dan obligasi. Aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan. 1. Pemberian pinjaman. Institusi keuangan seperti bank menyediakan pinjaman kepada individu dan perusahaan untuk membiayai kegiatan bisnis, investasi, dan kebutuhan konsumsi. Yang kedua adalah penyimpanan dan pengolahan dana. Institusi keuangan seperti bank juga menyediakan layanan penyimpanan dan pengelolaan dana bagi individu dan perusahaan. Yang ketiga adalah investasi. Investasi merupakan institusi keuangan seperti perusahaan asuransi dan perusahaan investasi mengumpulkan dan mengelola dana dari perusahaan untuk melakukan investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan aset lainnya. Yang keempat ada transfer uang. Institusi keuangan seperti lembaga pengiriman uang dan bank memfasilitasi transfer uang antara individu dan perusahaan di dalam negeri maupun internasional. Yang kelima adalah jasa keuangan. Institusi keuangan juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti konsultasi, keuangan, asuransi, dan manajemen risiko. Peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi institusi keuangan. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan institusi keuangan. Mengatur kebijakan moneter. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter yang meliputi pengendalian inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Hal ini dilakukan melalui Bank Auto Liogard, melindungi konsumen dan investor.
pemerintah harus melindungi konsumen dan investor dari praktik keuangan yang merugikan. Ini termasuk melaksanakan regulasi yang melindungi hak-hak konsumen dan investor serta memberikan perlindungan terhadap penipuan dan kecurangan. Mengawasi stabilitas sistem keuangan, pemerintah harus memastikan stabilitas sistem keuangan agar terhindar dari krisis dan kegagalan institusi keuangan. Ini dilakukan dengan mengawasi risiko sistemik dan memperkuat kerangka regulasi keuangan. Mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Ini termasuk memberikan intensif BA institusi keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi.